Selamat datang di channel Bukan Sultan. Mengenal cerita rakyat asal-muasal masyarakat Nias versi Gomo, Nias Selatan. Sebelum kita masuk pada penjelasan, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa terus membuat konten-konten menarik lainnya. Tradisi lisan di Gomo, Nias Selatan berbicara tentang 3 lapisan dunia ini dan 2 kelompok keturunan manusia. 3 lapisan dalam bahasa Nias Teluwenaita menjelaskan tempat asal manusia. Lapisan pertama dinamakan dunia bawah, lapisan kedua dinamakan dunia tengah atau tempat anak-anak manusia hidup, dan lapisan ketiga dinamakan dunia atas atau tempat para dewa tinggal. Menurut tradisi lisan yang diceritakan orang-orang tua di Nias Selatan, orang Nias berasal dari keturunan Ibu Sirici dan Ibu Nazaria. Pada mulanya mereka tinggal di dunia atas bersama para dewata. Di dunia atas timbul konflik, sehingga anak-anak Ibu Sirici dan anak-anak Ibu Nazaria turun ke bumi untuk mencari kehidupan baru. Channel Bukan Sultan kali ini akan membahas keturunan Ibu Sirici. Untuk menurunkan anaknya ke bumi, Ibu Sirici mempergunakan lagara sejenis liana. Karena cemburu terhadap anak-anak Ibu Nazaria, maka dia berpesan kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, kalian harus membunuh anak-anak Ibu Nazaria dengan tombak bila sudah sampai di bumi. Hanya demi ayahmu, kalian harus diturunkan. Bunuhlah mereka dengan tombak bila turun hujan disertai sinar matahari. Kalau mereka menyeberangi sungai atau sedang dalam perjalanan, bunuhlah mereka dengan tombak yang terbuat dari bambu atau dari nibung." Akan tetapi, waktu mereka diturunkan dan belum sampai di bumi, tiba-tiba liana lagara itu putus. Anak-anak Ibu Sirici pun jatuh berserakan di bumi. Sedangkan anak-anak dari Ibu Nazaria diturunkan dengan memakai rantai yang tidak ada sambungannya. Karena itu, mereka sampai dengan selamat di wilayah Berenadu. Anak-anak Ibu Sirici yang jatuh berserakan di bumi ada 6 orang, yakni Bela, Nadawaya, Cuharanova, Sihambula, Behunasi, dan Behua. Ketika liana lagara putus, maka mereka jatuh di 6 tempat. Bela jatuh di puncak-puncak pohon. Mereka inilah pemilik marga satwa. Mereka tinggal di atas pohon-pohon besar di hutan. Marga satwa di hutan dan buah dari berbagai tumbuhan menjadi makanan mereka. Umpamanya lama, umbian dari sejenis tanaman liar yang tumbuh di dalam tanah seperti kentang raksasa. Lama biasanya digali dan dimakan mentah. Kendati ada berbagai jenis makanan yang dapat dimakan mentah, tetapi mereka sudah mengenal cara membuat api untuk memasak makanan. Api dibuat dengan cara kayu bulat yang kecil diputar secara tepat dalam lubang batang kayu yang lain. Mereka juga memakai teknik menggesek suatu pecahan batu putih yang keras dengan batu keras sejenis. Menurut cerita, pada zaman dahulu terjadilah pertengkaran antara anak-anak Ibu Sirici dengan anak-anak manusia. Anak-anak manusia merasa menderita kalau mereka pergi meminta api kepada anak-anak Ibu Sirici. Mereka dipaksakan bersembunyi di dalam lumbung padi yang besar, supaya manusia tidak dapat melihat cara mendapatkan api. Keturunan manusia bernama Marau dan wanita keturunan Bela bernama Siapa Putih akhirnya terlibat tipu-menipu untuk menyembunyikan dan menemukan cara membuat api. Ketika Marau datang, meminta api sambil berkata, "Bolehkah engkau memberi api kepada kami?" Siapa Putih menjawab, "Di tempat mana engkau bisa menyembunyikan diri?" Marau menjawab, "Masukkan saya di dalam gulungan jaring babi hutan." Dengan licik Marau mengatakan itu supaya dapat melihat cara keturunan Bela menghidupkan api. Siapa Putih pun menjawab, "Tidak, engkau harus masuk ke dalam lumbung padi." Sewaktu Marau masuk ke dalam lumbung padi, dia berseru, "Aduh, aku bisa melihat engkau. Lebih baik aku dimasukkan ke dalam gulungan jaring itu." Demikianlah anak manusia menipu keturunan Sirici. Siapapun tahu bahwa jaring babi hutan memiliki lubang yang jarang-jarang, sehingga dapat melihat keluar dengan jelas. Menyadari telah ditipu anak manusia, Siapa Putih berkata, "Tak akan pernah lagi anak manusia dan anak-anak Bela boleh bertemu. Manusia telah menipu saya." Sejak peristiwa itu, orang-orang Nias tidak bisa melihat lagi anak-anak Bela. Keturunan Ibu Sirici yang lain yakni Nadoya jatuh pada lembah-lembah sungai yang terjal. Kemudian Cuhanarova jatuh di dalam air. Dialah pemilik isi air seperti ikan-ikan, belut, dan lain-lain. Anak yang keempat bernama Sihambula jatuh di air terjun. Karena itu, ia menjadi pemilik air terjun dan tempat kubangan babi. Anak kelima bernama Behunasi jatuh ke dalam laut. Konon, bila dia berdiri, tingginya sampai ke langit. Anak keenam bernama Behua, yang lidahnya terbalik dan mulutnya berada di tengkuk. Konon, kalau matahari bersinar sambil hujan dan manusia jatuh sakit lalu meninggal, orang-orang mengatakan bahwa Behua telah memakannya. Padahal Behua adalah keturunan Ibu Sirici yang seperti raksasa mendarat di Nias Selatan. Mereka dimusnahkan dalam suatu peperangan oleh masyarakat setempat. Akan tetapi, terdapat seorang keturunan Behua yang dapat meloloskan diri.
dan keturunan Behku yang selamat melarikan diri dan bersembunyi dalam gua. Sekarang keturunan mereka ditemukan di Kepulauan Hinako. Demikianlah mengenal cerita asal-muasal masyarakat Nias versi Gomo Nias Selatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.